إنه خير خلق الله كلهم. وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan baca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, masih tentang salat. Dan salat yang akan kita dengar sekarang ini mungkin agak asing di telinga Anda masing-masing, ya. Yaitu salat taqwiyatil hifzi. Salat nguatin hafalan. Kira-kira nih pang pantas salat ini siapa? Anak-anak pesantren, anak-anak thalabul ilmi, ya, thalabatul ilmi yani. Ya. Karena dia banyak harus menghafal matan, menghafal hadis, Quran dan selanjutnya. Jadi kalau ada yang mau ngapal nih, kepengen kuat hafalannya, laksanakan ini salat. Insya Allah Allah beri kemudahan buat dia jadi hafal, ya. Tapi yang penting kalau ilmu itu jangan maksiat. Maksiat ini yang bisa menghilangkan hafalan. Ya, kalau maksiat kepada Allah nanti maksiat. Kalau nggak salah ada kata-kata dari salah seorang ulama, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa amba'ani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi. Ya, itu kurang lebih begitu, ya, syairnya. Jadi beliau mengadu kepada gurunya Waqi', ya. Kalau nggak salah Imam Syafi'i ini su'ahif dia mengeluh tentang hafalannya yang kurang baik. Padahal itu tawadhu dari beliau, ya. Kemudian gurunya mengatakan agar meninggalkan maksiat. Kalau orang mau hafalannya baik,
agar meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya dari Allah, dan cahaya dari Allah itu tidak diberikan kepada orang yang tukang maksiat. Ya, tukang maksiat nggak bisa. Ya. Baik, ya manusia kan masih, artinya pasti ada aja ya. Ya kita bertobat kepada Allah kalau kebetulan memang salah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala maulana Syekh al-Muallif rahimahullahu taala wa man naf'a bihi wa bihi fid darain wa huwa abuya al-allamah al-habib Muhammad bin Ali al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa ardhah fi kitabih Syaraful Ummah al-Muhammadiyah ila an qala, atau Khasaisul Ummah al-Muhammadiyah, sama ya. Salatu taqwiyatil hifdz, salat penguatan atau salat untuk menguatkan hafalan. Ya. Salat itu sendiri jelas kita dapat ganjaran salat, ya. Nah, karena kita diperintahkan untuk salat. Nanti ada salat wajib dan ada salat sunnah. Ini yang sunnah ya. Qala an Abdullah ibn Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu taala wa man nafa'a bihi wa bil darain amin. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu faqala. Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah, misanan ya. Kata Abdullah bin Abbas, ketika kami duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pokoknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama nahnu 'inda Rasulullah, ketika dekat Rasulullah, ya mungkin duduk mungkin di mana, yang penting ada Rasulullah di situ. Tiba-tiba datang Sayyidina Ali, ahadu khulafa'ir rasyidin. Faqala bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku. Itu usupannya orang Arab ya. Tafallata hadzal Qur'anu min sadri, ini Quran kayak kabur dari hati saya, dari dada saya ya Rasulullah. Ngadu sama Rasulullah. Ini Quran kayak kabur dari hati saya. Ya. Maksudnya lupa gitu ya. Fama ajiduni aqdiru alaih, sehingga kok nggak bisa nih ngapalin Quran nih. Lupa melulu, hilang melulu. Dan memang ya Al-Quran itu di dalam hadis lain, ta'ahadul Quran fa innahu ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulang-ulang itu Quran, karena dia cepat sekali hilang, seperti kalau unta yang tidak pakai lijam itu, tidak pakai yang gini tuh, yang menjaga dia, langsung lari itu. Ya. Apa tuh yang pelana, bukan pelana apa ya? Kendalinya itu yang binatang tuh ada yang gitunya. Kalau nggak ada itu dia bisa lari. Ya. Itu Al-Quran lebih cepat dari itu larinya. Artinya cepat hilang kalau tidak diulang-ulang, ya. Tidak selalu ingat gitu ya. Nah, dihafal. Nah, ini Sayyidina Ali ngadu tuh, ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditanya Rasulullah, ilmu awalin wal akhirin ada sama dia. Ilmu dari sejak Nabi Adam sampai yaumul qiyamah ada sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda kepadanya, "Ya Abul Hasan," kan mantunya. Ya. Misalnya memantu juga nih. "Ya Abul Hasan," anaknya Hasan, Abul Hasan panggil. "Wahai ayahnya Hasan, afala uallimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna wa yanfa'u bihinna man 'allamtahu wa yuthabbitu ma ta'allamta fi sadrik." Tidakkah aku mengajarkanmu kalimat-kalimat yang bermanfaat, dan Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat itu, engkau sendiri atau siapa saja yang engkau ajarkan kalimat-kalimat tersebut, dan dia akan menyebabkan kekal apa yang engkau pelajari di dalam hatimu, di dadamu.
Jadi maksudnya baca nih kalimat nih. Apabila kalimat ini engkau baca atau siapa saja yang engkau ajarkan membaca, itu akan menyebabkan yang ada di dalammu enggak bakal lupa. Kuat hafalannya. Paling enak kalau hafalan kuat ya. Ya biasanya kita tuh hancurnya sama lupa. Tahu nggak lupa? Lupa itu tidak ingat. Tidak ingat itu lupa. Masya Allah. Udah hafal tuh. Masya Allah hafalnya cepat tuh. Ya. Ya. Baik. Ajal. Masa tidak ya Rasulullah? Tentu saya mau, kata Sayyidina Ali. Ya. Ajal ya Rasulullah. Fa'allimni. Kalau demikian, ajarilah saya, kata Sayyidina Ali. Qala, Nabi bersabda, idza kana lailatul jum'ati, apabila datang malam Jum'ah, fa in istata'ta an taguma fi thulutsail lail akhir, apabila engkau mampu bangun di sepertiga malam yang terakhir antara jam 2 sampai jam 4 tuh ya. Nah, situ selesai ya. Nah. Fa innaha sa'atun masyhudatun. Waktu itu waktu yang disaksikan oleh malaikat. Ya. Waktu yang mulia. Waktu turunnya rahmat Allah. Ya. Sepertiga terakhir malam itu sekitar dari jam 2 ke atas, ya. Nah, sebelum sampai sebelum subuh. Baik. Jadi kalau kau bisa kamu bangun di waktu itu, bangun tengah malam gitu ya. Bukan tengah malam jam 12, awas ya, jadi jam 2 ke atasnya ya. Nah. Kalau berdoa fiha mustajab. Doa di situ hai Ali mustajab. Bangun kamu di waktu itu antara jam 2 sampai jam 4 itu ya. Di doa di waktu itu mustajab. Kalau kau mampu bangun. Nah. Terus wa qad qala akhi Ya'qub li bani. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Nabi Allah Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, "Saufa astaghfiru lakum rabbi." Saya akan memintakan ampun kepadamu kepada kalian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dilaksanakannya kalau kita lihat sirahnya di tengah malam oleh Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Doa ini, istighfar ini. Ya gulu. Kemudian Nabi lanjutkan, hatta ta'ti lailatul jum'ah, ya, fa in lam tastati faqum fi wasatiha. Ya. Jadi nanti kalau datang hari Jumat, ya, laksanakan itu di jam 2 ke atas tuh, tengah malam, di waktu sahur ya. Kalau nggak bisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau tidak bisa, fa in lam tastati faqum fi wasatiha. Kalau nggak bisa, tengah-tengah deh. Tengah malam. Antara jam 11 atau jam 12. Ya, tengah malam. Fa in lam tastati, nggak bisa juga. Akhir malam nggak bisa, tengah malam nggak bisa, kayak model kita nih. Fa in lam tastati faqum fi awwaliha. Bangun di awal malam. Kapan? Ya sekitar jam 9 Anda tuh. Habis kita sholat Isya. Ya sebetulnya kalau sholat awal malam langsung maghrib. Itu kan awal malam maghrib. Ya, bukan begitu. Sudah sembahyang Isya, ya sekitar jam 9-an gitu. Bangun di awalnya. Kata Nabi, bangun kalau bisa waktu sahur tuh. Ya, saya bilang sahur bukan soal makan ya. Waktunya tuh jam 2 ke atas habis subuh. Jam 3, jam 4, ya. Setengah 3. Atau jam 12. Enggak bisa juga awalnya jam 9. Kurang lebih gitu. Fasalli arba'a raka'atin taqra' fir raka'atil ula bi Fatihatil kitab wa surat Yasin. Jadi ini kalau memang mau ngerjain mesti dicatat nih, ya. Nah. Sembahyang kamu 4 rakaat. Baca di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah surat Yasin. Waladdallin amin. Rakaat pertama nih. Terus Yasin wal Qur'an lagi sampai akhirnya. Rakaat pertama, ya. Wa fi raka'at tsaniyah bi Fatihatil kitab wa Hamim ad-Dukhan. Di rakaat yang kedua baca Fatihah juga, terus baca Hamim Dukhan, surat Ad-Dukhan.
Al-Qur'an itu surat Dukhan ya. Wa fi raq'ati tsalitsa bi Fatihil Kitab wa alif lam mim tanzil as-sajdah. Dan di rakaat yang ketiga setelah Fatihah baca surat As-Sajdah, Alif Lam Mim Sajdah. Ada, bisa dilihat di Al-Qur'an. Surat Sajdah. Ada sujudnya tuh Alif Lam Mimnya. Ya, Alif Lam Mim banyak tuh, ya. Itu Alif Lam Mim ada sajdahnya. Wa fi raq'ati ar-rabi'ah bi Fatihatil Kitab wa tabarakal mufassal. Dan di rakaat yang keempat kamu baca Fatihah langsung baca surat Tabarok. Jadi yang pertama apa? Yasin. Yang kedua apa? Ad-Dukhan. Yang ketiga Sajdah. Yang keempat Tabarok. Ya. Nah, berarti satu tasyahud nih. Fa idza faragta minat tasyahud. Nah, setelah selesai jadi sekaligus 4 nih, ya. Karena Nabi langsung bilang, fa idza faragta minat tasyahud, selesai dari tasyahud, bil alamina innaka hamidum majid. Udah tasyahud ke salam. Batal dong salatnya. Salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung dia menghalalkan fahmadillah, puji Allah. Wa ahsinits tsana, ya banyak tuh. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amuka wa mazidah. Ya. Ada tuh di doa surat Yasin tuh ya. Saya kalau lagi begini suka lupa melulu nih ya. Ya, pokoknya puji Allah yang bagus-bagus tuh. Ada di wiridan tuh ada tuh, ya. Wa ahsinits tsana 'ala Allah. Puji Allah. Minimal alhamdulillah, ya. Alladzi kata-kata ya. Kemudian ya Rahman, ya puji Allah Subhanahu wa taala ya, puji. Nah, setelah itu shalli alayya wa ahsin. Salawat kepadaku dan yang terbaik kamu bikin, yang paling bagus yang dia bisa bikin. Orang dulu kan bisa langsung ngarang, pada pinter, ya. Terserah deh, baca deh salawat. Mau mana? Yang pasnya ma ini nih, kayaknya salat al-Fatih ya. Karena kan kita minta foto nih, minta dibuka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amuka wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Terus ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqq bil haqq. Wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qadrihi muqdaril azim. Jadi salawat kepada Nabi wa ala sa'il anbiya, ya. Allahumma shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin. Bisa diganti setelah itu, ya. Wastaghfir lil mu'minina wal mu'minat. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Jadi puji Allah, salawat kepada Nabi, salawat kepada nabi-nabi yang sebelumnya, kemudian beristighfar untuk mukminin wal mu'minat. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat wal ikhwanil ladzina sabaquna bil ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufun rahim. Kayak di dalam sembahyang jenazah. Selesai itu, tsumma qul fi akhir dzalik, beres itu doa selesai itu semuanya sudah ente sebut, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani. Benar tuh Imam Syafi'i ngomong. Ya, Imam Waqi ngomong benar. Ya, fa innal ilma nurun la yuhda li 'asi. Ilmu itu cahaya enggak dikasih untuk orang yang maksiat. Nabi doanya nih untuk kuat hafalan. Apa nih? Pertamanya, lihat. Allahumma arhamni. Ya Allah, rahmatilah saat aku. Bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani. Untuk tidak bermaksiat selama aku hidup di dunia ini. Ya. Semua masih bernafas, jangan maksiat kepada Allah. Minta tuh. Warhamni an atakallafa ma la ya'nini. Kemudian rahmatilah aku agar tidak memaksakan sesuatu yang anak enggak mampu, bang, bukan urusan saya. Kerja dagang tempe, ngomongnya politik. Waduh. Iya kan? Iya. Kerja misalnya di kantor, mau ngomong soal agama, nggak pernah belajar agama, jangan, bukan urusan ente. Ya. Atau ada orang yang punya urusan ente ikut-ikutan, jangan. Itu capek tuh orang begitu tuh. Orang yang apa bahasanya, bahasa Melayunya apa tuh? Ada tuh bahasa sekarang. Mau tahu urusan orang? Kepo.
Jangan kepo, saudara. Ya, jangan kepo. Wah, si fulan kawin lagi, gua pengen. Jangan kepo, biarin aja kawin lagi. Ya, urusan dia itu. Ya, nggak ada urusan kita. Si fulan kenapa nih kaya? Wah, usai deh. Jangan. Makanya rahmatilah Allah. Rahmat tuh rahmat. Orang kalau nggak memaksakan dirinya kepada sesuatu yang bukan urusannya, itu rahmat. Sebab kalau ente masuk kepada urusan sesuatu yang bukan urusan kita, bingung, susah kita. Ya. Warhamni an atakallafa ma la yani, ya Rabb, jauhkan saya, rahmati saya. Jangan sampai saya memaksakan diri saya kepada sesuatu yang bukan urusan saya. Ya. Terus warzuqni husnan nadhari fi ma yurdika anni. Berilah saya, ya, sesuatu yang saya lihat nih, yang saya perbuat ini, yang membuat engkau ridho kepada aku, ya, sehingga Allah lihat itu ridho. Contohnya sekarang nih, lagi ngaji di sini, ini Allah ridho nih sama kita nih, insya Allah. Ya, ini kita nih di apa namanya, dicatat nih sama malaikat nih, ya, di apa namanya, di absen. Fulan, Bang Ajis mana ada? Oh, si fulan ada. Oh, si fulan ada. Di absen nih. Makanya kalau kita ngaji itu istiqomah, ada absen dari malaikat. Kalau dia nggak datang, kemana nih? Kalau dia sakit, betul? Nggak apa-apa, insya Allah ditulis ada. Ya, tapi kalau sama tinggal nggak ada, ya nggak dicatat. Loh, catatan itu apa gunanya? Nanti yaumul qiyamah catatan itu gunanya begitu. Jadi saksi nanti. Ini tempat duduk Anda jadi saksi nanti di sisi Allah, insya Allah. Ya. Sebagaimana tempat sholat kita jadi saksi, ini pun jadi saksi baik kepada kita. Ya. Nah. Kemudian Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalal wal ikram. Ya Allah ya, yang membuat sesuatu itu dengan tanpa mencontoh Allah ya, yang menjadikan langit dan bumi nggak nyontoh Allah sendiri. Ya. Nah. Saya tidak maknakan semua karena sulit ya. Ini doanya saja. Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalal wal ikram wal izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhika an tulzima qalbi hifdha kitabika. Nah ini. Ya Allah ya Rahman, dengan kekuasaanmu dan cahaya wajahmu, berikanlah aku, maksudnya kuatkanlah hatiku untuk menghafal Quran, Al-Quran. Kama 'allamtani, sebagaimana engkau ajarkan kepada kami. Ya. Ya, baik. Warzuqni an atluwa 'ala an-nahwi alladhi yurdika anni. Berikan saya rezeki, berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan bacanya itu sesuai dengan yang engkau inginkan. Jadi begitu dibaca Allah ridho dengan bacaan kita, benar bacaan kita, bagus bacaan kita, sesuai. Ya. Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalal wal ikram wal izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nur wajhika an tunawwira bi kitabika basari wa an tutlqa bihi lisani. Ya Allah, dengan berkah Al-Qur'an, beri ya, dengan Al-Qur'an itu beri cahaya mataku, ya, lisanku. Bukan cahaya terus kayak diberi cahaya tuh terus jadi kayak baterai matanya, bukan begitu ya. Nah, jadi melihatnya kepada yang baik. Begitu melihat dia hafal, dia ingat niat Al-Qur'an, ya, niat hadis, niat yang bagus yang diridhai oleh Allah, ya. Dan dimudahkan lisannya nih, mudah, cepat, ya. Kan orang ada yang lisannya berat, bismillah aja susah, qul huwallahu ahad aja susah, tapi ada yang bisa cepat. Orang kan macam-macam tuh ngapalin, ada yang susah, ada yang alhamdulillah mudah gitu ya. Nah, minta supaya dimudahkan itu, lisannya digampangkan. Wa antufarja bihi an qalbi wa antufarja bihi an qalbi wa antashraha bihi sadri wa antu'mila bihi badani fa innahu la yu'inuni 'alal haqq ghairuka wa la yu'tinihi illa ant wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu doanya segitu. Doanya segitu, ya. Enggak usah dimanain semua dah. Nanti kalau kita baca kita nikmatin aja itu doa, ya. So kalau dirubah lagi dengan bahasa Indonesia lain dengan yang kita rasakan kalau kita ngerti bahasa Arab, ya, kalau dirubah lagi dengan bahasa Indonesia lain rasanya. Tapi kalau walaupun kita tidak ngerti, kita khusyukkan diri kita merasa nikmat itu. Ya. Allah memang memberikan begitu. Orang-orang yang belajar Al-Qur'an itu, saudara, enggak pakai harus orang-orangnya jenius otaknya, enggak.
Ada pertolongan khusus dari Allah kalau memang dia mau. Apalagi tadi nggak maksiat kuncinya. Kuncinya jangan maksiat, dimudahkan tuh hafal Quran. Jangan makan barang yang haram lagi. Ya, insya Allah dimudahkan tuh hafal Al-Quran. Ya. Nah, jadi ada pertolongan khusus dari Allah SWT. Ya. Baik. Setelah ini doanya ya. Jadi dari tadi tuh, dari kul fi akhir dzalik Allahumma arhamni sampai illa billahil aliyil azim Allahu ta'ala billahil azim. Ya Abul Hasan, hai Ali, ya Abul Hasan, taf'al dzalika thalatha juma'in. Engkau kerjain ini 3 Jumat. Kan tadi malam apa tuh? Suruh mulainya. Ya, malam Jumat ya. Nah, kerjakan ini 3 Jumat. Jumat malam ini, Jumat yang akan datang berarti 3 minggu. Kerjakan nih. Tiap malam Jumat. Jumat. Ya. Au khamsan, belum juga 5. Ini Nabi yang ngasih tahu nih. Berarti Rasulullah tahu. Rasulullah itu guru yang luar biasa ya. Ahli ilmu jiwa, ahli segala macam. Au sab'an, atau 7 kali. 7 minggu. Yang pertama yang beliau katakan minimalnya berarti ini ya. Tadi 3 Jumat, 3 minggu. Atau 5 minggu, atau 7 minggu. Langsung Nabi katakan, tujabu biiznillah, bakal diijabah oleh Allah engkau punya doa. Nah, walladzi ba'atsani bil haqq ma akhta'a mu'minan qat, dan dengan aku yang diutus oleh Allah dengan kebenaran, mukmin enggak salah insyaallah. Kalau dia kerjain enggak salah insyaallah. Artinya dapat 3 minggu, 5 minggu, paling lambat 7 minggu. Ya. Ada yang ngomong, "Bib, saya udah 28 minggu ke apa-apa." Ente lihat diri ente kenapa nih? Bukan doanya yang salah, mungkin ente yang enggak benar. Ya? Nah, jadi jangan nyalahin. Nabi enggak bakal bohong, la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha dari Allah. Ini pasti benar. Ya. Nah, baik. Yang dengar Sayyidina Ali. Yang Nabi katakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Akulah kotanya ilmu, Ali pintunya. Orang yang mau ke mana ke kota ilmu, jalannya pakai pintu dong. Suruh ke Sayyidina Ali dulu. Bagian ilmu itu ya, Sayyidina Umar sampai bilang susah kalau ada kesulitan tanpa ada Ali bin Abi Thalib. Dari saking pandainya Sayyidina Ali itu. Ini Sayyidina Ali ngomong begitu. Dia yang minta doanya. Padahal Nabi sudah mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ya. Naam. Baik. Jadi 5, 3, 5, 7 pasti diijabah oleh Allah. 7 jam itu langsung tuh, ya. Nah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas. Yang meriwayatkan hadis ini Ibn Abbas. Dia lihat omongan percakapan Nabi dan Sayyidina Ali itu. Ibn Abbas ngeliatin. Mungkin ada yang lain juga. Apa katanya? Fa wallahi ma labitha aliyun illa khamsan aw sab'an. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, demi Allah dia bilang, enggak sampai 5 atau 7. Dia lupa tuh, 5 apa 7 tuh Sayyidina Ali. Ya. 5 atau 7. Hatta ja'a Aliyun, 5 minggu atau 7 minggu. Datang lagi Sayyidina Ali. Ya, kebetulan berarti ada Sayyidina Abbas juga. Ya. Ja'a Aliyun Rasulullah, datang lagi Sayyidina Ali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mithli dzalik. Dalikan majlis sama di majlis itu juga sebenarnya lagi kumpul sahabat, datang lagi Sayyidina Ali. Faqal, lalu Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, inni kuntu fima khala la akhudhu illa 4 ayatin wa nahwahun. Ya Rasulullah, sebelum beliau ini, sebelum baca ini doa yang disuruh oleh Rasulullah SAW, kalau ngapal Quran paling 4 ayat, 5 ayat, 3 ayat gitu ya. Fa idza qara'tuhunna ala nafsi tafallatna. 3, 4, 5 ayat ini Anda baca lupa lagi. Dulu sebelum belajar ini doa, 5 ayat, 4 ayat saya lupa. Wa ana ata'allam al-yawm 40 ayatan wa nahwaha fa idza qara'tuha ala nafsi fa ka'annama kitabullah baina yanai. Tapi setelah engkau ajarkan itu doa dan aku laksanakan, katanya Sayyidina Ali berkata 40 ayat. Berapa kalinya tuh? 10 kalinya. 40, biasanya 3, 4 lupa. Sekarang 40 ayat.
Seperti kata Sayyidina Ali, dari saking apalnya, kayak ayatnya di depan anak gini nih. Kayak tertulis di atas ini, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti hafalannya gitu. Dari saking kuatnya hafalannya tuh, kayak dia ngelihat itu. Ya kalau tertulis, ya. Jadi kalau saya ulang lagi, fa ka'annahu kitabullah baina ais, seperti di mata saya tuh, kelihatan sama dia. Orang kalau ngapalin kan di luar ini, tapi kalau ente begini kayak kelihatan begini, enak bener, kayak nonton TV aja, ya. Nah, begitu. Ada saudara memang ya, subhanallah ya, Allah kasih orang itu karamat. Ada sebagian ulama tuh, kiai ini bukan habaib, ya. Baik, ada habaib itu juga insya Allah. Ini kiai ini kalau ngaji kayak gini aja bro, dia lihat tuh yang dia omongin. Kalau dia lihat ada tulisan yang dia lihat, kayak ada tulisan di depan dia. Itu karamat dari Allah SWT bagi orang-orang yang ahli taqwa, yang nggak maksiat, ya. Oh, jadi Sayyidina Ali setelah baca itu 40 ayat kalau diulang langsung otomatis gitu ya, nggak lupa. Padahal tadinya 43 lupa melulu. Baik. Wal qad kuntu asma'ul hadits fa idza radadtuhu tafallata. Dulu sebelum saya baca doa ini, kalau kamu berkata, saya apalin lagi tuh hadis, lupa juga. Lari juga tuh. Hah? Wa anal yawm asma'al hadits. Tapi sekarang kata Sayyidina Ali, aku dengar omongan kamu bukan satu hadis. Biasanya satu hadis saya lupa. Ini sekarang hadis banyak. Omongan-omongan kamu, fa idza tahaddatsu biha lam akhrim minha harfan. Aku ulangi enggak salah satu huruf pun saya ulangi. Bukan satu hadis, banyak hadis. Berkah baca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik. Ketika Nabi dengar itu, apa kata Nabi? Mu'minun wa rabbil Ka'bah ya Abul Hasan. Kau mukmin karena ente benar-benar iman, benar-benar ente kerjain, jauh dari maksiat. Mu'minun wa rabbil Ka'bah ya Abul Hasan. Kau benar mukmin. Kan Nabi bilang tadi, al mukmin tadi Nabi bilang tuh, ma akhwa mu'minan. Enggak salah tuh orang mukmin, insyaallah tidak akan salah. Diberikan oleh Allah SWT permintaannya. Ya, kata mukmin ya Abul Hasan. Ya. Itu saudara. Tadinya 2-3 hadis lupa, 4-3 ayat lupa, lari itu ayat. Begitu dia kerjaan ini, kayak di depan matanya itu Al-Quran, kayak Al-Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Kayak nggak enak kita kalau biasa, ya kan? Kayak baca qul huwallahu ahad. Ini Quran gitu. Hadis juga begitu. Ya. Itu kalau muhaddits kayak Imam Bukhari gitu, itu apanya tahu saudara? 100.000 hadis. Ya, itu saya ada punya lupa namanya. Orang yang menghafal Al-Hafidz, ya, yang menghafal 100.000 hadis matan dan sanadnya. Imam Bukhari pernah datang ke satu negeri, lupa di mana gitu, bukan negerinya dia, diuji sama ulama-ulama di situ. Jadi ini misalnya ini hadis ada sanad. Sanad itu jalannya riwayat. Misalnya ya, kalau matanya almar'u ma'aman ahab, misalnya innamal a'malu binniyat, itu matan hadis, itu hadisnya. Itu dari Rasulullah. Siapa yang riwayatkan? Salim dari Umar, dari fulan, dari Sayyidina Abu Bakar, dari Rasulullah, dari Sayyidina Abu Hurairah. Itu jalannya riwayat namanya sanad. Enggak boleh sembarangan. Makanya hadis kita terjaga. Ya. Itu ada ilmunya khusus, musnid namanya orangnya tuh. Itu Imam Bukhari itu lebih 100.000 lebih, apa begitu. Datang dia ke satu tempat, 100 hadis diacak-acak semua. Udah ketahuan ini hadis baku, orang tahu semua. Karena banyak ahli hadis waktu itu. Sekarang sih nggak ada, ya. Ahli bohong banyak sekarang. Kalau ahli hadis jangan. Ya, kalau ahli bohong Masya Allah banyak. Ya. Kalau hadis jangan. Itu riwayatnya yang nomor 3 dibikin nomor 4, yang nomor 4 dibikin nomor 10, yang nomor. Coba Anda tahu, diulang sama Imam Bukhari dari 1 sampai 100 semua diperbaiki. Padahal diulang-ulang. Misalnya tadinya dari Salim, dari Umar, dari Zain, dari Sa'id, diganti dari Salim, dari Zain, Umar, ditukar-tukar tempatnya, dibetulkan satu-satu sama sekali, baru orang kata. Siapa itu? Al Imam
Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Semua umat manusia ini setelah Imam Bukhari punya hutang budi kepada Sayyidina Imam Bukhari. Karena beliau betul-betul merapikan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Demikian pula Imam Muslim, ya, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, insyaallah semuanya ahli hadis. Kalau dulu banyak ahli hadis, kalau sekarang banyak ahli bohong. Ya, dulu banyak ahli hadis, sekarang banyak ahli bohong. Masya Allah. Ya tadi itu Masya Allah. Kasih tahu tuh. La ilaha illallah. Ya. Nah hadirin, itulah sholat penguatan yang menguatkan hafalan. Ya. Demikian pula waktu sholat isya juga kita harus hafal. Jam berapa waktu sholat isya? Berapa? Oh masih banyak, Masya Allah. Ya. Baik. Nah, jadi Sayyidina Ali melaksanakan tuh perintah Rasulullah SAW karena beliau orang yang soleh, taqwallah, langsung dapat. Kita bisa dapat? Bisa, bismillah, coba kerjain. Dengan syaratnya tentunya tuh jangan maksiat, ya. Nah, dan makan yang halal, insya Allah kita juga bisa, ya. Lebih baik? Kenapa? Waqad ayyana al-hadits وقد أين الحديث أسوار الأربع المذكورة ورتبها في كل ركعة surah. Hadis menerangkan kepada kita 4 surat. Setiap surat dengan surat sendiri kan? Yasin, Fatihah Yasin, Fatihah Dukhan, Fatihah terus Tabarak, Fatihah satu lagi apa tadi? Alif Lam Mim Sajdah, ya. Wa hadza tartib mukhalifun li tartibi suwar Qur'an. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an enggak pas tuh, enggak sama. Al-Quran itu biasanya yang paling bagus membaca Al-Quran kan dari 1 ke 30. 1, 2, 3, 4. Itu tadi kalau ente lihat enggak pas urutannya, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Bukan misalnya 5, 6, 7, enggak masalah, ya. Dari Yasin kemana tadi? Oh, jauh kan? Ya kan? Jauh. Enggak masalah, ya. Gala wa mura'atu tartibi suwaril Qur'an fi shalah mustahabbah. Kalau di dalam sebetulnya tertib pembacaan Quran di dalam salat itu di sunnah hukumnya. Jadi kalau kita baca misalnya Qul ya ayyuhal kafirun, sebaiknya setelah itu baca apa? Idza ja, atau di bawahnya lagi, ya. Kalau kita misalnya baca wal asri, mana yang setelahnya? Kita baca wailun. Begitu, ya, kayak jadi berurutan itu sunnah. Kalau kita misalnya baca qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, setelah itu apa? Qul a'udzu falaq kan? Ini enggak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Pertama nih, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah terus bangun. Waladdallin, amin. Yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun. Naik ke atas. Makruh tuh. Enggak boleh, enggak apa-apa, tapi makruh. Ya. Yang bagus dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, berurutan. Itu sunnah dalam sholat, ya. Tapi kalau di luar sholat nggak apa-apa, ini membaca yang mana aja. Baca sini, mau hafalan di sini dulu, di depan dulu, di belakang dulu, tengah dulu, bismillah, nggak apa-apa, ya. Di dalam sholat itu sunnah. Wa mukhaliful mustahab fil ahyanil galilah jaizah. Tapi kata Habib Muhammad Maliki, kadang-kadang, ya, kita enggak sama dengan yang disunnahkan sesekali dalam hal yang kecil, enggak apa-apa. Para ulama enggak masalah. Kayak ini, ya. Wa qad warada anhu sallallahu alaihi wasallam annahu fa'ala dzalika ahyanan li bayani adamil hurmah. Nabi juga kadang-kadang baca begitu. Jadi dari bawah ke atas untuk menunjukkan bahwa itu enggak haram, tapi yang bagus dari atas ke bawah. Ya, dari hitungan yang besar ke hitungan yang kecil, yani berurutan gitu, ya. Tapi Nabi juga kadang-kadang baca itu untuk menunjukkan kepada kita itu tidak haram. Makruh saja kata ulama kalau mukhalafat sunnah itu. Ya. Hadza wa qad ja'at at-tajarubu tu'ayyidu ma dzakarna. Kata Habib Muhammad, hal ini banyak orang yang coba, ya, sudah banyak dicoba. Tapi semuanya benar. Banyak yang nyoba benar, ya. Qala al-Hafidz Abu Hasan bin Arraq wa akhbarani ghairu wahid annahum jarrabu du'a bihi fawajaduhu haqqa. Al-Imam Abu Hasan bin Arraq mengatakan banyak yang mencoba nih doa ini.
Dan ternyata mereka berhasil. Maksudnya kita nyindir kita nih. Ini doa banyak dicoba sama orang berhasil. Ente juga insya Allah kalau nyoba berhasil kalau mau. Bismillah. Ya, kalau yang mau hafal Quran, mau hafal hadis, terutama anak-anak di pesantren nih. Ya. Enggak, mungkin di sini juga ada yang mau atau enggak pesantren, enggak masalah. Bismillah. Ya. Wa dzalika anna dha'fal hifdz in kana fitriyan fallahu ta'ala al-khaliqu al-bari'u al-muhyi al-mumit qadirun ala imdadid da'i bimazidi minal quwwah al-wa'iyah. Kata Habib Muhammad, ya, walaupun orang lupa itu normal, memang manusia suka lupa. Wa ma sumiyal insanu illa linisyani. Insan itu karena nisyan. Disebut insan karena banyak lupa. Walaupun lupa itu memang biasa, fitri, emang orang semua bisa lupa ya. Sahabat Nabi SAW lupa ada ya. Tapi Nabi dijaga lupanya tuh, nggak kayak kita ya. Kalau kita lupa habis-habisan, kalau Nabi enggak. Kadang-kadang Nabi dilupakan untuk ngajar. Sholat dilupakan supaya apa? Kalau ada orang salah sholat lupa ada hukumnya ya. Nabi dijaga tuh ya, hatinya, keapalannya jaga oleh Allah. Sebab kalau Nabi banyak lupa semua, gimana ngomongnya nanti ya? Kalau Nabi nggak bisa, nggak kayak kita ya. Baik. Sekalipun lupa itu biasa, normal-normal saja, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, yang Maha menghidupkan dan mematikan, sanggup untuk memberikan kepada orang yang berdoa kekuatan yang lebih dalam ketika dia menghafal. Jadi ini obatnya apa? Doa. Benar, kita itu normal orang lupa, minta sama Allah dikuatkan hafalan kita. Allah yang kuatin. Allah kuat. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa ya, Maha Kuasa. Naam. Wa in kana li 'aridin min ahwali tari'atin ya. Min ahwalin tari'atin tugawwihi Allah Ta'ala ala mugawamatiha. Kalau memang dia ada sakit, Allah kuatkan di tempat lain, disembuhkan sakitnya, dikuatkan juga hafalannya. Bisa saja. Kalau ada sabab yang menyebabkan dia misalnya ada sakitnya, Allah sembuhkan sakitnya, dikasih. Ya. Atau dikasih apa? Allah kirimkan orang yang memberikan obat kepada dia sehingga sakitnya sembuh, dia bisa tuh hafalannya kuat lagi. Ya. Faqad istamala al hadits ala ma yudhilu dzalika haitsu yad'ul mu'min rabbah. Hadis tadi menunjukkan kepada kita dengan permintaan-permintaan itu bahwasanya Allah bisa memberikan apa yang kita minta tuh. Ya, pengen kuat ngafal, pengen dihilangkan yang membingungkan hati kan tuh dia tadi tuh doa itu kalau artinya ya, minta diberi keistimewaan ya. Allah bisa memberikan ya bagi mukmin. Dzalika haitsu yad'u al-mu'min rabbahu bi an yarhamahu bi tarkil ma'asi. Seperti tadi maksiat, mungkin dia hilangkan maksiat. Siapa yang bisa menghilangkan maksiat? Dengan apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang tukang mabok terus ya Rabb, saya enggak kepengen nih mabok haram. Saya takut kepadamu ya Allah. Dikasih hidayah sama Allah. Tinggalin dia, benci. Enggak mabok lagi. Enggak nyuri lagi, enggak zina lagi. Allah Maha Kuasa. Ya. Tapi kita mesti minta, jangan diam aja saudara. Sekarang nih air gini, ente haus, bisa minum nggak? Enggak, diangkat dulu, diangkat minum, baru bisa. Kalau ente lihatnya, aduh air, saya haus air, menyongsap juga nggak bakal hilang tuh hausnya, ya kan? Harus ada usaha. Kita juga begitu saudara ya, begitu. Mau jadi orang kaya langsung begitu judi nggak bisa, usaha. Itu yang jadi orang-orang kaya susah dulu. Sesudah kaya juga dijaga. Nah, kita juga gitu udah hafal, jaga. Apa jaganya? Jangan maksiat. Ya, jangan makan makanan yang haram. Minta sama Allah. Jadi kita suruh minta sama Allah apa-apa tuh, ya. Bal wa ma'lumun bal musyahadun an irtikabal ma'asi min a'zami asbabil balbal fikri wadh-dhihni. Dan sudah ma'ruf tuh bahwa maksiat itu menyebabkan pikiran acak-acakan, kehidupan nggak benar kalau orang suka maksiat. Orang kalau tukang maksiat nggak benar pikirannya. Tukang mabok, emang ada yang pikirannya benar tukang mabok? Nggak ada. Maksiat pikirannya nggak karuan.
Karena dia melawan apa yang Allah berikan. Allah berikan dia tidak jadi maksiat, buat taat kepadanya, dipakai maksiat, kacau hidupnya. Bohong, orang yang maksiat itu senang, bohong. Tukang mabok senang, bohong. Dia kalau nggak mabok nggak senang aja, karena penyakit. Ya, bohong, tukang maksiat itu senang nggak? Yang senang itu ahli taqwa, ahli ta'ah, sholatnya benar, puasa benar, ke masjid benar, jaga mulutnya, itu baru dia tenang hidup. Mimpinya juga bagus-bagus. Orang-orang yang begitu tuh mimpinya mimpi Kangjeng Nabi, mimpi ulama, mimpi ke Mekah. Kalau tukang maksiat mimpi apa? Ketemu setan, dikejar-kejar setan. Mimpinya gitu, saudara. Ya, dikejar-kejar juring. Ya. Wah, berantem ini. Nah, itu. Kenapa? Enggak benar. Lain. Mimpinya aja orang-orang yang khair, orang-orang yang baik itu lain. Ya. Naam. Jadi itu sesuatu yang jelas di mata orang. Orang maksiat enggak benar pikirannya. Washtamala al-isti'anah billahi li tarkil ihtimam fi ma la ya'nihi wa la yadkhul fi ma yumkinuhu min al-umur li'annahu yuzi'u fikrahu wa yamna'uhu min tarkizil intibah fi ma ya'nihi wa yanfa'uh. Tadi juga hadis mintakan supaya jangan ambil pusing kepada yang bukan urusannya, minta di hadis itu. Itu hadis tadi ada gitu. Sebab orang kalau pikirannya ngambil pusing urusan lain, urusan dia kacau. Kalau dia selalu ngambil pusing urusan orang lain, urusan dia kan kacau. Makanya diminta supaya urusan saya aja deh, jangan sampai urusan lain. Nah, orang kalau urusannya tetap urusan dia sendiri, hasil. Tapi kalau ngurusin yang lain-lain yang bukan urusannya dia, kacau. Urusan dia nggak benar, urusan orang lain nggak benar. Kata orang Arab, la min Yusuf wala min gamisu. Nggak dapat Yusuf, nggak dapat juga gamisnya. Hilang sama sekali. Ya. Nggak ada manfaatnya. Ya. Nah, makanya minta dia tuh, ya Rob, jauhkan saya dari ambil pusing yang bukan urusan saya. So mengacauin pikiran tuh, yang ambil pusing bukan urusannya dia. Wa yalhaq bidzalik, ya, sairu ma yadkhulul ham al-insan min adh-dhuruf al-muhitah bihi mimma la budda lahu fihi. Demikian pula hal-hal yang menyebabkan orang-orang jadi kacau pikirannya. Tadi hadis meminta kepada Allah supaya dijauhkan itu dari itu semua, sehingga dia terkis apa tuh kalau orang ada satu hal gitu bahasa sekarang konsen di satu hal gitu, konsentrasi di satu hal, minta gitu ya. Wa fil hadits su'alu husnul nazar fi ma yuridillahu ta'ala wa dhalika yashmulu kafatul ulum wal ma'arif an-nafi'ah wa kafatul masalih al-mashru'ah li'anna yusabu fa'iluha ma dama yabtaghi biha ridallah wa husnul nazar yuqawwi irtisam al-umur wal ma'ani fi dhihn ila akhiri ma ishtamala alaihi. Jadi hadis itu banyak mengandung kebaikan-kebaikan ya. Jadi kalau orang pandangannya selalu baik dalam satu hal, itu menyebabkan pikirannya juga cemerlang. Ya. Dia melihat sesuatu dari segi-segi yang baik saja. Jadi jangan yang ngaco-ngaco yang dia lihat, itu menyebabkan pikirannya juga cemerlang. Hadis tadi meminta itu semua. Artinya meminta segala kebaikan dari Allah sehingga dimudahkan dia menghafal kitab, ilmu atau apa saja. Bisa dicoba, yang mau coba bismillah bisa dicatat. Kalau ada yang kitab di sini bisa dicatat itu semuanya ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pikiran yang bersih, enggak ambil pusing urusan orang, melihat yang baik-baik saja, yang bagus dari segala sedikit yang bagus ya. Sehingga pikiran kita bersih, pikiran kita bagus ya. Bisa hafalan-hafalan kita kuat, hati kita juga jadi bersih. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waqtasna sahib wallahu a'lam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai itu urusan salat ya. Akan datang nanti urusan zakat ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, khairul tufafiah, bisa hadir lagi, bisa bersama lagi. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.